وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan di pagi hari ini, di hari Ahad, dan insyaallah kita akan sama-sama belajar ya untuk persiapan ya dalam menyambut bulan Ramadan dengan kita berbekal ilmu tentang puasa ya, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita perlu persiapan untuk ini semua ya, untuk menyambut bulan Ramadan agar kita bisa lebih baik lagi beribadahnya, lebih baik lagi dalam berpuasa ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Ustadzuna Ustadz Fakhruddin hafizahullah sudah berada di tengah-tengah kita. Silakan bagi antum dan antuna semuanya untuk bisa bersiap-siap dan merapatkan barisannya, mempersiapkan alat tulisnya dan mendengarkan dengan baik. Tersedia beberapa meja di ruang ikhwan laki-laki ataupun di ruang banat, ruang perempuan. Itu semuanya bisa dimanfaatkan untuk mencatat atau yang lainnya. Baik, insyaallah kajian kita akan kita mulai dan akan usai pada jam 11 insyaallah. Ada sesi tanya jawabnya. Sesi tanya jawab. Dan mungkin seperempat jam sebelum jam 11 ya. Jam 11 kurang seperempat bisa diadakan kita untuk sesi tanya jawab. Silakan dipersiapkan pertanyaannya melalui tulisan kertas saja ya. Tulisan kertas yang berhubungan dengan bulan Ramadan, puasa, sholat tarawih dan seterusnya. Tapi kita mulai insyaallah ya pertemuan atau kajian pada pagi hari ini. Kepada beliau Al-Ustadz Fakhruddin hafizahullah kami persilakan untuk menempati dan menyampaikan kajiannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Ta'ala, Zat yang maha terpuji. Kita memuji Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala memiliki Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna, dan hanya milik Allah lah Asmaul Husna. Kita juga memuji Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Yang kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Walillahil mathalul a'la, dan hanya milik Allah lah sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang sempurna. Kita juga memuji Allah Ta'ala atas seluruh perbuatan Allah Ta'ala, karena seluruh perbuatan Allah Ta'ala terpuji dan seluruh ketetapan Allah Ta'ala terpuji. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak, yang tidak sanggup kita sebagai hamba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tentunya kalian tidak sanggup untuk menghitungnya. Karena Allah curahkan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak, nikmat zahir, nikmat batin. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah curahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Seluruh nikmat yang ada pada diri kalian semuanya merupakan pemberian dari Allah Ta'ala. Seluruh nikmat yang ada pada kita itu semuanya merupakan pemberian dari Allah Ta'ala. Bukan karena memang kita pantas mendapatkan nikmat, bukan. Namun murni itu pemberian Allah Ta'ala kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak yang menjadi kewajiban kita bagi seorang muslim untuk pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Apalagi Allah Ta'ala menjanjikan adanya tambahan nikmat bagi orang-orang yang mau mensyukuri nikmatnya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa idz ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabb kalian Allah Ta'ala memberikan maklumat, memberikan pengumuman kepada kita semua sebagai hambanya. La in syakartum, kalau seandainya kalian mau bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, la azidannakum. Kalau telah bersumpah di sini, sungguh aku akan tambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kalian. Sehingga nasihat untuk saya pribadi tentunya, dan juga untuk jamaah sekalian, untuk banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang ada pada kita semua. Jangan sampai kenikmatan yang begitu banyak terlupakan hanya sekedar karena kita mendapatkan secuil musibah, sedikit musibah yang kalau kita bandingkan dengan nikmat yang begitu banyak sebenarnya tidak ada bandingannya. Ketika kita ditimpa musibah, penyakit, sakit yang menimpa kita, kalau kita mau hitung-hitungan lebih banyak sakit yang menimpa kita ataukah lebih banyak sehat yang kita rasakan? Kalau kita mau jujur, tentunya waktu sehat kita jauh lebih banyak dibandingkan masa kita mendapatkan sakit.
Begitu pula musibah-musibah yang lain. Ya, kemiskinan, kesengsaraan. Kalau mau kita hitung-hitungan dengan nikmat yang lain, tentunya jauh lebih banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Sehingga jangan sampai seorang ya kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala hanya karena ada musibah yang menimpa diri kita. Musibah yang menimpa kita kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita tentunya tidak bisa dibandingkan. Ya, kehidupan kita ya terus menerus Allah beri kenikmatan. Tidak pernah terputus dari kita nikmat sekejap mata pun. Rizki yang Allah berikan kepada kita itu nikmat, dan tidak pernah terputus rizki tersebut selama nyawa kita masih ada. Ini terkadang kita lalaikan. Dalam keadaan sakit pun kita masih bisa merasakan nikmat terkadang. Masih bisa ya mengkonsumsi obat, itu nikmat. Ada air yang bisa masuk ke kerongkongan kita, itu nikmat. Ya, namun terkadang sebagian dari kita lalai ya, dengan nikmat yang begitu banyak hanya gara-gara musibah yang menimpa kita. Tentunya nasihat buat saya pribadi dan juga buat jamaah semuanya bahwasanya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibandingkan sesuai musibah yang terkadang menimpa kita. Apalagi kalau kita mau ya meneliti nikmat yang sebenarnya, yaitu nikmat diniyah. Karena sebagian dari manusia itu kalau bicara nikmat kaitannya ya nikmat yang ya sebatas nikmat dunia. Adapun ya, nikmat diniyah terkadang dikesampingkan. Padahal nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah karuniakan kepada seorang hamba adalah nikmat diniyah, nikmat keimanan. Ya, yang tidak diberi nikmat ini kecuali memang manusia-manusia pilihan. Kalau nikmat dunia, nikmat sekedar makanan, nikmat rezeki, ini semuanya Allah beri. Yang fasiknya, yang fajirnya, yang mukminnya, yang kafirnya, gak dikecualikan. Nikmatul amah, nikmat yang umum. Bahkan bukan hanya manusia, binatang pun Allah beri. Ya. Sekalipun binatang yang menjijikan, binatang yang jelek, tidak terluput dari nikmat ini. Tapi nikmat diniyah, nikmat iman, nikmat Islam bisa kita ya lihat ya, seberapa banyak manusia yang hidup di zaman kita yang mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam. Kalau di negeri kita alhamdulillah kebanyakan masyarakat di negeri kita diberi nikmat keimanan, keislaman. Namun kalau kita melihat ya jendela dunia, manusia yang hidup bersama dengan kita, yang jumlahnya luar biasa banyaknya, ya. Apakah mayoritas muslim? Kan tidak. Ya, banyak di antara manusia yang tidak diberi nikmat ini. Walaupun kita lihat dari sisi dunia luar biasa. Bahkan terkadang sebagian orang terkagum dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka. Dari nikmat-nikmat dunia, namun mereka tidak mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman. Sehingga kita memuji Allah Ta'ala dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat diniyah, nikmat Islam, nikmat iman. Yang kalau kita pelajari sebenarnya nikmat ini luar biasa. Ya. Tentunya dengan mengetahui kadar sebuah nikmat akan menjadikan kita semakin bersyukur atas nikmat tersebut. Butuh kita mempelajari sebesar apa sih nikmat Islam dan nikmat iman. Ya.
butuhnya seorang muslim untuk mengetahui kadar nikmat tersebut. Begitu pula nikmat-nikmat diniyah yang lain. Nikmat beribadah kepada Allah Ta'ala, nikmat at-ta'ah, nikmat diberi kesempatan untuk melakukan ketaatan, dan nikmat ketika diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk berjumpa dengan musim-musim kebaikan. Ya, musim-musim kebaikan. Karena kita tahu bersama bahwasanya ya Allah Ta'ala ya Al-Khaliq ya menciptakan makhluk. Ya, kita semua manusia, menciptakan waktu zaman, menciptakan tempat. Allah Ta'ala khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Ya, di mana di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ada makhluk-makhluk yang memang Allah istimewakan. Ada manusia yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala, yang karena istimewa, manusia istimewa ini ketika mengerjakan ketaatan, kebaikan, maka pahalanya pun istimewa, nilainya istimewa. Ya, beda nilainya dengan manusia yang biasa. Ya. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini manusia yang Allah istimewakan. Keistimewaannya melebihi keistimewaan kaum muslimin yang lain. Kaum muslimin istimewa tadi. Kenapa? Karena mendapatkan nikmat yang luar biasa besar, nikmat dunia yang tidak semua manusia mendapatkan nikmat itu. Jadi seorang muslim. Namun di antara kaum muslimin ada manusia yang Allah istimewakan, muslim, dan diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keistimewaan para sahabat jauh melebihi keistimewaan kaum muslimin yang lain. Karena manusia istimewa ketika mereka mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan, nilainya pun istimewa. Jauh lebih istimewa dibandingkan ibadah yang dikerjakan kaum muslimin yang lain. Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang antaranya hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Ya. Jangan pernah kalian mencela sahabatku. Sahabat Rasulullah SAW, manusia pilihan ini. Ya. Sehingga Rasulullah melarang kita mencela mereka. Kewajiban bagi kita untuk taradhi. Ketika disebutkan nama sahabat, kita mengucapkan radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka. Karena Allah mengkabarkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah memang ridho kepada mereka. Ya. Walladzi nafsi biyadihi, disebutkan keutamaannya di antaranya, dan hadis-hadis yang menerangkan keutamaan sahabat radhiyallahu anhum ajmain begitu banyak. Namun di antaranya hadis ini yang kata Rasulullah, fa walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah kata Rasulullah. Ya, law anna ya hadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba. Karena kalau seandainya kalian berinfak, mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan, ya, berinfak mithla uhudin dhahaba. Infaknya apa? Dhahab, emas. Ya, emas dari zaman dahulu sampai zaman ya hari kiamat ini ya barang berharga. Rasul menggambarkan kalau seandainya kaum muslimin berinfak emas berapa? 1 gunung Uhud. Pernah lihat 1 gunung Uhud, Pak? Ya, tanya Ustaz Abu Sinan ini yang pernah hidup di sana. Ya. Emas kok sebesar gunung Uhud sih, berapa ton?
Ya. Kira-kira pernah ada nggak dalam sejarah orang yang berinfak emas 1 ton saja lah, nggak usah banyak-banyak. Ada nggak? Nggak pernah ada kayaknya. Jadi kalaupun ada Muslim berinfak emas sebesar gunung Uhud, luar biasa besar. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Ini keutamaannya, nilai infaknya seorang muslim yang tadi sebesar gunung Uhud emas, kalau dibandingkan dengan infaknya para sahabat Rasulullah SAW yang bukan emas, seukuran 1 mud. 1 mud itu kalau 2 tangan kita gabungkan untuk menakar sesuatu, namanya 1 mud. Ya, pada zaman dahulu kebanyakan barang itu ditakar, nggak ditimbang. Kenapa? Ya timbangan nggak seperti zaman sekarang. Banyak gitu ya. Ya, mungkin zaman bapak kecil juga masih jarang timbangan gitu Pak ya. Barang-barang kebanyakan masih ditakar. Ya, ini kalau zaman dahulu bentuk takarnya pakai ini mud. 1 tangan, 2 telapak tangan digabungkan untuk menakar sesuatu namanya 1 mud. Ini kalau sahabat Rasulullah berinfak 1 mud, yang bukan emas nih, kurma lah, gandum lah. Kemudian dibandingkan dengan kaum muslimin yang lain yang berinfak emas 1 gunung Uhud, kata Rasulullah, ma balag. Ya, pahalanya masih jauh lebih besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada sahabat Rasulullah yang berinfak cuma 1 mud. Bahkan kata Rasulullah tidak pula separohnya, 1/2 mud, cuma 1 telapak tangan berarti. Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena Allah istimewakan para sahabat, manusia istimewa. Ya, karena manusia istimewa sehingga nilai amalannya pun istimewa di sisi Allah Ta'ala. Makanya nggak ada ya manusia setelah sahabat Rasulullah SAW kok bisa menyaingi keutamaan sahabat Rasulullah SAW, nggak ada. Manusia-manusia mulia, walaupun betul kita yakin yang namanya manusia ya manusia, salah tetap ada saja, bukan orang maksum sahabat Rasulullah SAW. Namun keutamanya seperti tadi disebutkan, karena istimewa. Allah Ta'ala yakhluqu ma yasha wa yakhtar, ya, menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah punya hak untuk memilih mana di antara makhluknya yang diistimewakan. Ya, gak bisa diprotes, kenapa kok para sahabat istimewa? Karena Allah istimewakan. Jadi manusia, di antara manusia ada orang-orang yang Allah istimewakan, ya, diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana tempat, ya, tempat yang kita nggak tahu luasnya berapa, bumi yang ya nggak tahu luasnya berapa, ya, yang ada daratan ada lautan, itu ada sebagian tempat yang Allah istimewakan sampai disebut dengan tanah haram, ya, tanah haram. Ya, mulia. Ya. Terserah Allah memilih yang mana. Ternyata yang Allah pilih mana tanah haram, Pak? Tanah haram sih di mana? Ada di negeri kita tanah haram enggak? Ya. Enggak ada. Ya. Tanah haram di mana di sana tuh? Ya. Sampai ada istilahnya namanya Masjidil Haram. Ada haram Makki, ada haram Madani. Sehingga daerah kota Makkah dan kota Madinah ada tanah haramnya, ada batasan-batasannya. Karena tanah haram, maka ibadah di tanah haram nilainya tidak sama dengan ibadah yang ya
tidak dikatakan tanah haram. Allah yang memilih tempat tersebut dijadikan tanah haram. Walaupun tempat tersebut tandus, gersang. Ya. Makkah, Madinah, ya. Itu tanah yang ya tidak sebagaimana negeri kita. Ya, tanah kering, panas, tandus. Namun Allah pilih. Tidak dipilih di negeri kita yang subur, hijau, ya, yang gemah ripah. Itu hak Allah Ta'ala memilih. Sehingga ada di antara tempat yang Allah istimewakan, tanah haram. Karena tanah haram, maka ibadah di sana nilainya jauh lebih besar dibandingkan ibadah yang kita kerjakan di tempat ini. Ya, di tempat ini. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan salatun fi masjidi hadza. Salatnya seorang di masjidku ini. Masjid mana? Masjid Nabawi. Ya. Afdal min alfi shalah fi masiwa. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lebih istimewa nilainya. Satu salat ini, satu rakaat di Masjid Nabawi jauh lebih istimewa dibandingkan berapa? 1000 sholat yang dikerjakan di masjid yang lain. Jadi kalau bapak sholat di masjid ini 1000 sholat dibandingkan satu sholat di Masjid Nabawi, istimewa mana? Istimewa satu sholat di Masjid Nabawi. Kenapa? Ya karena tanahnya istimewa memang. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Karena sholat di Masjidil Haram lebih istimewa dibandingkan sholat di Masjid Nabawi. Ya, lebih istimewa dibandingkan di Masjid Nabawi. Ya, kenapa? Ya karena memang tanahnya istimewa. Ya, tanahnya istimewa. Sehingga dari sini kita tahu, kita ya walaupun alhamdulillah diberi nikmat Islam, iman, ini istimewa Pak. Namun tidak seistimewa sahabat. Ya. Dan kita juga tidak dilahirkan dan tidak ditakdirkan untuk tinggal di tanah haram, kan gitu nggih Pak? Ya, kita ditakdirkan karena nggak bisa milih ya Pak ya. Ya, di negeri kita tercinta, Indonesia, jadi orang Jawa. Ya. Tetap kita syukuri. Tapi alhamdulillah bersamaan dengan kita bukan orang yang seistimewa sahabat, tidak tinggal di tempat yang istimewa sebagaimana Masjidil Haram dan sekitarnya atau Masjid Nabawi dan sekitarnya. Karena keistimewaan tadi bukan hanya khusus di masjid Pak ya, selama di tanah haram. Ya, maka keutamaan ya salatnya juga sama. Tidak harus di Masjid Nabawinya. Kata para ulama juga di tanah haram, di tempat tersebut. Istimewa. Walaupun kita tidak tinggal di sana, namun alhamdulillah di sana ada musim-musim atau waktu-waktu yang Allah istimewakan. Yang mana kalau waktu tersebut diistimewakan berarti semua orang bisa ngalami. Ya. Dan di antara waktu yang istimewa, ya, ada beberapa waktu yang Allah istimewakan memang. Dan di antara waktu yang istimewa adalah bulan Ramadan. Itu waktu yang Allah istimewakan. Bulan yang istimewa. Yang Bapak-bapak ini sudah berapa kali coba berjumpa dengan bulan Ramadan? Ya, berapa kali kira-kira Pak? Ya, kan nggak sekali dua kali Pak ya. Ya. Berarti diberi kesempatan untuk mendapati bulan istimewa. Kalau jadi orang istimewa kayak sahabat kan nggak ada kesempatan nih sudah. Ya, untuk jadi sahabat Rasulullah sudah nggak ada kesempatan. Ya. Kesempatan untuk tinggal di tanah haram sudah berapa kali Pak? Sudah berapa kali? Ada yang belum. Sudah Businan sudah lama tinggal di sana. Ya. Kebanyakan dari kita kan enggak.
ataupun kalau diberi kesempatan paling ya nggak banyak. Ya, tapi berjumpa dengan waktu yang istimewa di antaranya bulan Ramadan, kita sudah berulang, alhamdulillah. Sudah berulang. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau, ya, mendapatkan bulan Ramadan yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan tersebut cuma 9 kali. Ijma para ulama bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Ramadan 9 Ramadanat, 9 kali. Banyakan Rasulullah atau banyakan bapak-bapak ini? Ya, banyakan bapak-bapak ya, dari zaman bulughnya bapak, ibu ini setelah balik, ya kan wajib puasa Ramadan ini. Sudah berapa kali? Anggaplah balik yang paling telat itu umur 15 tahun, itu yang paling telatnya. Sementara kebanyakan manusia seringnya baliknya sebelum itu, karena tanda buluh kan 3 gitu. Tanda balik itu 3. Yang pertama, inzalul mani yaqdatan aw manaman. Seorang mengeluarkan sperma baik dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tertidur, dalam keadaan terjaga atau tertidur. Kapan seorang mengeluarkan sperma, mimpi basah misalkan, itu tanda balik itu. Ya. Atau nabat, ya, sya'ar al-khashin qalal qubul. Ketika sudah tumbuh bulu kemaluan, sudah balik itu. Dan yang ketiga, ketika berumur 15 tahun. Mana yang lebih dulu berarti sudah balik. Ya, bukan suara ya Pak ya. Kalau sebagian masyarakat kan taunya balik kalau suaranya membesar. Ya, itu bukan tanda balik. Tanda balik secara syariat 3. Kalau perempuan tambah 1 yaitu haid. Jadi kapan seorang mendapati tanda balik ini, mana yang lebih dahulu, ya sudah, ini balik. Sehingga paling telatnya itu 15 tahun orang balik. Anggaplah sebagian dari kita baliknya baru ketika 15 tahun. Sekarang misalkan umurnya berapa Pak? Ya, mungkin ada yang 50, ada yang 40. Berarti kan sudah banyak pol dapati Ramadan. Ya. Oke. Sudah sering mendapati bulan Ramadan. Berarti kan sudah sangat sering menjumpai waktu yang Allah istimewakan. Ya, tentunya ini keutamaan. Ya. Mendapati waktu istimewa itu apa? Jangan dianggap barang biasa. Ya. Mendapati waktu yang istimewa itu merupakan mangkobah, nikmat. Ya. Keistimewaan dari Allah Ta'ala ketika seorang muslim diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mendapati musim-musim kebaikan dalam keadaan bisa melakukan ketaatan di musim-musim kebaikan tersebut. Kenapa? Karena pahalanya ya istimewa. Ya, pahalanya istimewa. Ya, sama tadi para sahabat mengerjakan amalan kebaikan, pahalanya istimewa. Kenapa? Karena para sahabat manusia istimewa. Ketaatan yang dikerjakan di tanah haram, pahalanya istimewa. Kenapa? Karena tanah haram tempat yang diistimewakan. Begitu pula seorang ketika beribadah di waktu-waktu yang istimewa, ya, maka sama pahalanya pun Allah istimewakan. Ya, sehingga sadarkah kita kalau seandainya ya Ramadan itu bulan yang istimewa, yang kita sudah berada di penghujung Sya'ban, ya, yang waktu terus berjalan, waktu terus bergulir, yang hampir-hampir tamu agung itu tiba, hampir-hampir tamu istimewa tersebut akan datang.
Kira-kira Bapak kalau punya tamu istimewa ini, mau datang ke tempat Bapak, ya, kira-kira ada persiapan nggak Pak? Ada persiapan nggak? Kan ada gitu ya Pak ya? Mau ada tamu istimewa kok. Ya, mungkin segala kegiatan mungkin semuanya dibatalkan, batal. Kenapa? Mau ada tamu istimewa. Ya, mau ada tamu agung. Ya, yang keistimewaannya membawa kebaikan. Ya, Bapak ada tamu agung, yang tamu tersebut membawa kebaikan. Kan sudah luar biasa. Bergembira sudah. Baru dengar kabar mau datangnya saja sudah senang. Sudah bahagia. Yang tentunya namanya tamu mau disambut ini. Ada persiapan. Seperti itulah harusnya seorang muslim ketika menyambut bulan Ramadan. Ya. Ada isti'dad, ada persiapan untuk istiqbal syahr Ramadan, untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ya, kalau Ramadan merupakan tamu yang istimewa. Di antara keistimewaan bulan Ramadan disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Imam Ibnu Majah rahmatullahi alaih dari hadis Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah yang anna rajulain min baliin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang bersaudara yang datang dari Bali namanya, bukan Bali Indonesia ya, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Masuk Islam bareng ini orang ini. Masuk Islamnya bersamaan. Ya. Fakana ahaduhum ashadda istihadan lil akhar. Di mana salah seorang di antara keduanya itu lebih bersemangat mengerjakan kebaikan dibandingkan saudaranya tadi. Karena dua orang ini tadi, salah satunya lebih bersemangat mengerjakan ketaatan kebaikan. Faghaza al-muzahid minhuma fastushhid. Bahkan saya bersemangatnya, salah satunya ini ikut berjihad bersama dengan kaum muslimin sampai dia mati syahid. Ini jihad yang benar ya, bukan jihad serampangan, bukan jihad ngawur, bukan. Ini jihad yang syar'i, jihadnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia mati syahid. Yang pahalanya luar biasa ketika seorang mati syahid. Tsumma makathal akhar ba'dahu sana. Adapun saudaranya yang satunya diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk tetap hidup. Selisihnya 1 tahun. Selisih 1 tahun. Saudaranya mati meninggal di medan jihad, yang satunya mati tahun berikutnya. Matinya tahun berikutnya. Dan matinya bukan di medan jihad. Tadi nggak mati syahid. Ya. Meninggalnya bukan di medan jihad. Ya, tsumma tufiya, setelah meninggal, qala ta'ala fara'aitu fil manam. Kata Talhah bin Ubaidillah yang meriwayatkan hadis ini, aku melihat dalam mimpiku. Talhah bin Ubaidillah mimpi, baina ana inda babil jannah idza ana bihima. Ya. Dalam mimpiku ketika aku di pintu surga. Mimpi ini ya. Ya, cuma sekedar mimpi, mimpinya Talhah. Di mimpiku aku melihat keduanya di pintu surga. Dua orang tadi, dua bersaudara tadi sudah berada di pintu surga. Fakharaja kharijun minal jannah, maka ada penjaga pintu tersebut
Fa'adhina lilladzi tuwfiya al-akhar minhuma. Ya. Penjaga tersebut mengizinkan salah seorang di antara keduanya masuk ke dalam surga. Yang diizinkan yang mana dulu? Yang matinya belakangan. Yang nggak mati syahid. Ya, setelah masuk lelaki yang matinya belakangan tadi, keluar lagi penjaga surga. Penjaga pintu surga, tsumma adzina, kemudian ya, mengizinkan lilladzi istusyhid. Mengizinkan kepada orang yang mati syahid untuk masuk setelahnya. Untuk masuk ya. Tsumma raja'a ilayya, kemudian ya, penjaga tersebut keluar lagi. Faqala li, mengatakan kepadaku, irji, kamu pulang. Adapun kamu suruh pulang. Ya, Talha, kalau aku malah suruh pulang. Fa innaka lam ya'ni laka ba'du, karena kau belum saatnya. Ya. Fa asbah Talha yuhadditsu bihin nas. Maka di pagi hari Talha bin Ubaidillah menceritakan mimpi tersebut kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Fa'ajibu lidzalik, para sahabat heran, kok seperti itu ya. Kalau benar mimpi tersebut ya. Ini kan karena mimpi ya. Kalau benar, sahabat terheran, kenapa yang masuk surga bukan yang mati syahid duluan? Kenapa yang masuk surga justru yang matinya enggak mati syahid? Maka fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddatsuhu bil hadits. Maka ya, pertanyaan para sahabat tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat menceritakan mimpinya Talha bin Ubaidillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun, apa yang membuat kalian heran? Tadi benar ini mimpinya Talha bin Ubaidillah, dibenarkan. Ya. Karena Rasulullah membenarkan. Ya. Apa yang membuat kalian heran? Ya. Apa yang membuat kalian heran? Faqalu ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, hadza kana asyad ar-rajulaini ijtihadan. Wahai Rasulullah, bukankah yang mati syahid tadi lebih bersemangat untuk mengerjakan ketaatan? Tsumashtusyid, lebih daripada itu matinya mati syahid. Wa dakhala hadza al-akhir al-jannah qabla, sementara lelaki yang saudara yang satunya yang matinya belakangan, yang kalau dibandingkan dengan saudaranya tadi kalah semangatnya dan matinya pun enggak mati syahid, namun kenapa masuk surga terlebih dahulu? Kenapa masuk surga terlebih dahulu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah. Kata Rasulullah, bukankah saudaranya tadi diberi umur lebih panjang, diberi kesempatan lebih lama 1 tahun setelahnya? Saudaranya meninggal, dia masih hidup 1 tahun lagi. Qalu bala, kata para sahabat, betul ya Rasulullah. Dan kata Rasulullah, wa adraka Ramadan, bukankah setelah itu dia masih mendapatkan bulan Ramadan? Fasoma, kemudian dia berpuasa, wa shala kadza wa kadza min sajdatin fis sanah, dan salat selama 1 tahun tersebut berapa kali salat dia kerjakan? Qalu bala, kata para sahabat, betul ya Rasulullah. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama' wal ardh. Kata Rasulullah, karena sebab itulah derajat keduanya itu ya, kalau dibandingkan lebih jauh dibandingkan antara langit dan bumi. Yang diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan bulan Ramadan dan mengisi Ramadannya dengan ibadah yang benar, itu lebih masuk surga terlebih dahulu dan derajatnya lebih ditinggikan walaupun dibandingkan orang yang mati syahid. Sehingga sebaik-baik muslim itu yang thala umruhu, yang umurnya panjang, namun sekedar panjang, bukan sekedar panjang umur, namun yang apa? Wa hasuna amaluhu,
juga yang amalannya baik. Jadi kalau seorang muslim diberi kesempatan untuk panjang umur dan mendapati musim-musim kebaikan seperti bulan Ramadan, kok dia mengisi bulan Ramadannya dengan amalan-amalan kebaikan, maka itu nurun ala nur, nikmat luar biasa, kenikmatan luar biasa. Sehingga sangat pantas kalau kita meminta kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena kita nggak punya jaminan kita mendapati bulan Ramadan walaupun kita sudah di penghujung Sya'ban. Namun apa ada jaminan kita mendapati Ramadan? Kan nggak ada. Makanya berdoa meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ya mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan kita meminta kepada Allah Ta'ala agar kita diberi taufik dan kemampuan untuk bisa mengisi Ramadan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Karena tadi ini istimewa ini. Ya. Jadi jangan samakan Ramadan dengan bulan yang lain. Bulan istimewa kok. Ya. Jangan sampai disamakan dengan bulan-bulan yang lain. Ya. Karena istimewa ya kita istimewakan. Kalau kita dapat Ramadan berarti kesempatan. Kita juga mendapatkan keutamaan, keistimewaan dari bulan tersebut. Yang subhanallah bulan Ramadan keistimewaannya luar biasa banyak. Ya. Siangnya Allah jadikan ya ibadah, syariatkan ibadah, dengan ibadah tersebut seorang ya bisa mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Malamnya pun seperti itu, disyariatkan ibadah ya yang dalam ibadah tersebut ya seseorang bisa mendapatkan pahala yang begitu banyak dari Allah Ta'ala dan juga ampunan dari Allah Ta'ala. Ya. Ada di bulan Ramadan sebuah masa, sebuah waktu yang dikatakan khairun min alfi syahr, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Berapa tahun itu kalau kita hitung 1000 bulan dengan tahun? 83 tahun. Kan luar biasa. Ya, namun itulah kita terkadang ketika mendapatkan nikmat dan nikmatnya berulang, seringnya lalai. Hitung lagi. Kalau dapat nikmat dan berulang, seringnya apa? Menganggap biasa. Ya. Itu kita. Ya. Sehat karena seringnya kita sehat. Kita sebutin ya. Dibandingkan sakitnya kita dengan sehatnya kita, kan banyaknya apa? Banyak sehatnya. Karena biasa sehat, kita anggap sehat itu biasa. Padahal nikmat yang luar biasa. Sadarnya kapan kita, Pak? Kalau lagi sakit baru sadar. Ya. Sembuh biasanya lupa lagi. Ya, kecuali kalau sudah berpenyakit, kalau penyakit yang muzmin, sakitnya menaun, baru sadar. Kalau sudah nggak sembuh lagi, susah sembuhnya, baru sadar. Itu seringnya kita. Sama. Siapa di antara kita yang kagum dengan langit? Angkat tangan, Pak. Ya. Kayak nggak kagum, kenapa? Karena lihat tiap hari, padahal luar biasa. Dan luar biasa. Itu sifat kita. Seringnya kalau lihat suatu berulang, dianggap biasa. Ya. Sama Bapak mungkin. Ya. Pengantin baru, pernah pengantin baru Pak ya? Ya, lihat istrinya cantik tidak? Ya. Lama-lama kok biasa ya? Ya. Nah, itu kita. Ya. Bosen apa ya? Pengen ganti mana ya? Pengen ganti, pengen nambah gitu misalnya. Ya. Itu manusia. Sama Bapak dapat gaji pertama, pernah dapat gaji pertama? Ya. Kan istimewa ya? Wah, senang luar biasa. Tapi dengan berjalannya waktu walaupun nambah, mungkin kalau dari gaji malah apa? Mumet. Ya, apalagi cicilannya banyak. Itu kita.
seringnya seperti itu, lupa terkadang. Salah menilai ya, ketika nikmatnya berulang. Ya, harusnya ketika nikmat berulang semakin kita mensyukuri. Ya, semakin tambah ya menganggap besar nikmat tersebut harusnya. Ya, sama dengan Ramadan, walaupun tadi Bapak berulang kali mendapati bulan Ramadan. Ya, berarti kan berulang nikmat tersebut, jangan pernah menganggap itu biasa. Jadi Ramadan itu bulan istimewa dan kita pun kalaupun kita dapat tahun ini kita nggak ada jaminan tahun depan dapat. Jadi tamu yang istimewa ini jangan sampai kita sia-siakan. Ya, jangan sampai disia-siakan. Keistimewaannya begitu banyak. Ya, tamu agung yang membawa kebaikan. Ya, yang tentunya ya ibadah yang ya Allah syariatkan di bulan Ramadan ya yang tadi pahalanya pun istimewa, sepatasnya bagi seorang muslim untuk berusaha memperbagus ya atau sebelum memperbagus membetulkan, membenarkan ibadah-ibadah tersebut, jangan sampai ibadahnya keliru. Kalaupun sudah benar dari dahulu, alhamdulillah ya paling tidak diperbagus. Ya. Jangan sampai cuma dijadikan sebagai rutinitas orang puasa ikut puasa. Puasa siapa? Ya cuma sekedar ya tidak makan, tidak minum itu. Jangan cuma beranggapan seperti itu. Ya, qiyamul lail, tarawih, jangan semua beranggapan dari dahulu kayak gitu, ya kayak gitu, nggak pernah berusaha memperbaiki. Ya, ibadah yang kita kerjakan. Sehingga bulan Ramadan kesempatan bagi seorang muslim untuk memperkaya wawasan keilmuannya. Ibadah yang benar itu seperti apa sih? Apa iya puasa itu cuma sekedar seperti itu? Ya. Sehingga Ramadan cuma diisi dengan tidur ya. Betul, puasa merupakan ibadah yang besar yang pahalanya pun istimewa. Namun kalau puasanya benar ya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya di Abi Hurairah, di antara keutamaan puasa di bulan Ramadan, kita bicara puasa Ramadan, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ya, karena keimanan, karena ihtisab, mengharap pahala dari Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Kita semua pendosa, nggak ada di antara kita yang ya bersih dari dosa. Pasti ada saja dosa yang kita perbuat. Itu sifatnya kita, sifatnya manusia. Yang alhamdulillah aib-aib kita Allah tutupi, dosa-dosa kita Allah tutupi. Kalau tidak, malu mungkin kita keluar rumah. Ya. Saya pun mungkin malu duduk di sini kalau seandainya ya aib saya Bapak ketahui. Alhamdulillah. Ya. Mungkin kalau dosa berbau, nggak ada yang mau duduk dengan saya. Ya, ya karunia Allah Ta'ala, dosa-dosa kita Allah tutupi, aib-aib kita Allah tutupi. Ya. Dan kita berusaha bagaimana agar dosa-dosa kita Allah ampuni. Di antaranya ketika sedang mendapatkan musim kebaikan seperti Ramadan, ini kesempatan ya, agar dosa-dosa yang pernah dia kerjakan itu diampuni oleh Allah Ta'ala ya, diganti dengan pahala-pahala kebaikan ya. Itu puasa di bulan ya, di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Namun puasa yang seperti apa? Hakikat puasa ya, Rasulullah SAW memperumpamakan ya, memperumpamakan
puasa. Ya. Dalam hadis Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, hadis yang panjang riwayat Imam Ahmad, hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan orang yang berpuasa. Dinukilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ucapan Yahya bin Zakaria. Karena puasa ini ya kita tahu bersama bukan hanya ibadah yang Allah wajibkan kepada kita kaum muslimin saja. Umat-umat terdahulu pun Allah wajibkan berpuasa. Walaupun ya kita nggak melihat ya selain kaum muslimin yang berpuasa. Ya, sama dengan sholat Pak. Sholat itu bukan hanya ibadah yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin. Sholat juga sama, ibadah yang Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Ya, makanya dahulu di zaman Rasulullah SAW, ya itu kiblatnya kita dengan kiblatnya orang Yahudi masih sama. Baitul Maqdis. Kiblat sholat. Ya. Namun sama di zaman kita juga kita nggak dapatkan orang yang sholat kecuali kaum muslimin. Ya, kecuali kaum muslimin. Sama, som juga sama. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian kaum muslimin untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ya. Jadi salah kalau ada orang kapan saya nggak mau masuk Islam, kenapa sih? Islam capek lah nanti suruh puasa. Ya, ini ucapan orang Nasrani sebagian seperti ini. Nggak tahu. Jadi di Nasrani juga ada ajaran puasa, cuman dia nggak pernah belajar kayaknya. Sama. Agama Nasoro juga sama, ada kewajiban puasa. Yahudi juga sama. Namun itulah mereka. Agamanya sudah ditinggalkan, sudah dirubah. Yahya bin Zakaria pernah mengucapkan kepada ya Bani Israel ketika itu, wa amurukum bisyam, aku perintahkan kalian untuk berpuasa. Fa inna mathala dzalik, karena perumpamaan orang yang berpuasa, puasa yang benar ini perumpamaannya seperti ini. Ya. Mathalur rajulin fi asabatin, perumpamanya seperti seseorang yang berada di sekitar asobahnya, ada di sekitar keluarganya, kawan-kawannya, sahabatnya, teman-temannya. Ma'ahu surrah, di orang ini yang ya duduk-duduk di sekitar sahabatnya, kawan-kawannya, dia punya dompet kecil. Fiha misk, di mana dalam wadah dompet kecil tersebut dia simpan minyak misik. Ya, dia simpan minyak misik. Fakulluhum ya'jib au yu'jibuhu rihu, di mana setiap orang yang di sekitarnya menyukai aromanya. Menyukai aroma minyak misik tersebut. Wa inna rihas shaim atyabu indallah min rihil misk, dan ya rihas shaim, aroma mulut orang yang berpuasa itu atyab indallah, lebih thayyib, lebih baik di sisi Allah Ta'ala dibandingkan aroma minyak misik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih ketika menerangkan hadis ini, innama mathala sallallahu alaihi wasallam dzalika bi sahibis surrah allati fiha al-misk. Tidak lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan orang yang berpuasa dengan orang yang punya dompet, tas kecil ya, yang dalam dompet tersebut, di dalam tas kecil tersebut ada minyak misik. Kenapa diperumpamakan dengan ya hal seperti tadi? Li'anha masturah anil uyun. Dikenal namanya dompet, tas kecil itu makhbu'ah atau masturah anil uyun. Mata-mata manusia nggak bisa melihat. Ya, saya nggak lihat dompet apa ya, kan gitu ya Pak ya. Ya namanya dompet kan di mana Pak taruhnya Pak? Kan diumpetin gitu ya. Masturah tahta thiyabihi, seringnya dimasukkan dalam baju. Namanya dompet seringnya apa Pak?
Ya, ambil semuanya ya, diumpetin. Kenapa diumpetin Pak? Karena ada barang istimewa kan gitu Pak ya. Ya. Ini Rasulullah memperumpamakan orang berpuasa kayak gini. Ya. Ka'adati hamil misk. Apalagi isinya ini minyak misik ini dompetnya. Apa tahu minyak misik? Ya. Minyak misik itu asal minyak misik, bukan misik ya yang zaman sekarang yang buatan pabrik ya. Minyak misik itu ya dibuatnya dari apa Pak? Ya, jadi minyak misik itu prosesnya itu dari kijang. Ya. Tahu kijang ya? Binatang kijang itu, bukan kijang mobil bukan. Ya. Ya. Rusak gitu ya. Ya. Ditangkap. Kan susah Pak ya? Nangkap kijang susah tidak? Susah. Setelah ditangkap, nanti dekat pusarnya itu diikat. Diikat. Kulit bagian pusarnya itu diikat. Setelah nanti diikat, dilepas lagi. Nangkapnya aja susahnya dilepas lagi. Begitu ya Pak ya? Dilepas itu Pak, silahkan suruh berlari-larian. Nanti sekian lama diambil, ditangkap. Nanti ikatan yang tadi dekat pusarnya itu nanti sudah menggumpal. Itulah minyak misik. Yang memang aromanya luar biasa. Ya. Jadi prosesnya aja susah luar biasa. Tapi memang istimewa ini, minyak wangi yang paling istimewa. Ya, minyak misik. Ya. Diambil dari darah kijang. Ya, diambil dari darah apa? Kijang. Ini minyak misik. Ya, kalau minyak misik yang asli ya zaman sekarang harganya mungkin luar biasa. Ya, bukan cuma sekedar nama minyak misik, bukan, ini minyak misik yang asli ini dari kijang ini. Itu minyak apa? Minyak misik. Nah, orang yang punya minyak misik itu harganya juga luar biasa. Jangankan misik, minyak gaharu saja, ya gaharu dari kayu aja harganya udah luar biasa. Ya, harganya luar biasa. Apalagi ini misik. Ya, orang punya minyak misik yang tadi nggak dipakai saja, aromanya bisa tercium orang sekitarnya. Nah, ini disimpan di sebuah wadah ini, kantong kecil. Ya, kantong kecil yang nggak ada misiknya aja diumpetin, apalagi ini minyak misik diumpetin. Nah, orang yang berpuasa itu diumpamakan oleh Rasulullah SAW dengan orang yang punya minyak misik yang diumpetin tadi. Ya, kenapa? Wa hakadha shaim shaumuhu masturun an musyaharatil khalq. Diumpamakan dengan pemilik minyak misik yang tadi diumpeti tadi, ya sama dengan puasa. Yang namanya puasa, ya itu nggak bisa diindra, nggak kelihatan. Ya, Bapak puasa atau tidak, ya nggak tahu kita. Ya, saya puasa ya nggak tahu, kan gitu Pak ya. Beda kalau amalan lain, sholat kan kelihatan. Tapi kalau puasa apa misalkan biar kelihatan puasa pura-pura lemes gitu, misalkan jadi kurus gitu, ya orang temennya lihat kamu cacingan apa, ya nggak bisa puasa itu, ya tersembunyi, ibadah yang tersembunyi. Ya, sama dengan minyak misik tadi, sama dengan minyak misik yang dimasukkan dalam dompet kecil, wadah kecil tadi, disembunyikan. Puasa juga sama. Ya, puasa juga apa? Ya, itu orang puasa. Sama-sama tersembunyi. Ya, ya. Makanya ya dalam hadis qudsi, ya Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis yang kata Allah Taala karena hadis qudsi, ya, kullu amli ibn Adam yudha'af. Ya, setiap ya kebaikan yang dikerjakan anak Adam pahalanya digandakan. Ya, al-hasanah bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin.
satu kebaikan digandakan 10 kali lipat sampai sabimi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Ya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Rahasia. Berapa ya pahalanya dirahasiakan. Ya. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan beri langsung balasannya, kata Allah. Itu puasa. Namun puasa yang benar. Di antara puasa yang benar ya, as-shaim, yang orang yang berpuasa dengan puasa yang benar itu huwaladzi shamat jawarihu anil atham. Yaitu orang yang jawarihnya, anggota badannya berpuasa dari dosa. Jadi shaum itu namanya imsak, menahan. Jadi hakikat orang yang berpuasa itu orang yang menahan anggota badannya dari perbuatan dosa. Itu hakikat orang yang berpuasa. Walisanuhu anil kadhib wal fuhsh wa qawliz zur, yang menahan lisannya dari kedustaan, dari ucapan kotor, dari qaul zur, ucapan-ucapan mungkar, sumpah palsu. Wa batnuhu anit ta'am masyarab, yang menahan perutnya dari mengkonsumsi makanan, minuman. Wa farjuhu anir rafath, yang menahan kemaluannya dari melakukan hubungan suami istri. Itu hakikat orang yang berpuasa, bukan cuma sekedar nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, tapi ucapannya nggak dijaga, perbuatannya nggak dijaga. Hakikat orang yang berpuasa ini bukan cuma sekedar puasa perutnya, nggak makan, nggak minum, ya, cuma bisa menahan dari hubungan suami istri. Betul, itu bagian dari puasa. Namun puasa yang sempurna, dia juga menahan anggota badannya dari berbuat kemaksiatan, menahan lisannya dari berbuat ucapan-ucapan yang, sehingga fa in takallam, kalaupun dia harus berbicara, lam yatakallam bima yajrah shaumahu, dia tidak berbicara dengan ucapan yang akan merusak puasanya, ya, yang merusak pahala puasanya. Walaupun nanti puasanya sah, namun terkadang pahalanya habis, hilang gara-gara ucapan yang dia ucapkan. Wa in fa'ala, kalaupun dia harus berbuat, lam yaf'al ma yufsidu shaumahu, jangan melakukan perbuatan yang bisa merusak pahala puasanya, sehingga fayakhruju kalamuhu kulluhu nafi'an shalihan, sehingga yang keluar dari mulutnya adalah ucapan yang bermanfaat, ucapan yang baik. Itu orang yang berpuasa. Wa kadzalika amaluhu, demikian pula perbuatannya. Fahiya bimanzilatir raiha allati yashummuha man jalasa haminal misk. Harusnya, idealnya, ini harusnya loh ya Pak ya, amalan orang yang berpuasa itu kedudukannya sama dengan aroma minyak misik. Aroma minyak misik kan yang mendapatkan manfaat bukan cuma yang pakai Pak ya. Yang duduk di sekitarnya dapat manfaat tidak? Kan dapat manfaat, dapat bau harum. Ya. Kadzalika man jalasa shaim, demikian pula harusnya orang yang duduk di sekitar orang yang berpuasa itu intafa'a bimujalasatihi lahu, harusnya dia bisa mengambil manfaat dari perbuatan orang yang berpuasa. Karena tadi Rasulullah memperumpamakan orang yang berpuasa dengan orang yang bawa minyak misik. Orang yang bawa minyak misik itu manfaatnya untuk dirinya juga untuk orang lain. Orang yang duduk di sekitarnya nikmat, dapat manfaat. Harusnya begitu pula orang yang duduk di sekitar orang yang berpuasa dapat manfaat dari perbuatannya. Wa amina fiha minaz-zur wal kadhib wal fujur wal dhulm. Orang yang duduk di sekitar orang yang berpuasa harusnya idealnya aman dari kedustaan, aman dari ucapan kotor, aman dari kezaliman. Ya, hadza huwa shaumul masyru', itulah shaum yang disyariatkan.
Puasa yang disyariatkan la mujarrad al-imsak anit ta'am wasyarab, bukan cuma sekedar menahan dari makanan minuman. Ya. Fil hadis sahih kata Ibnu Qayyim dalam hadis yang sahih, man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, ucapan zur, ucapan kotor, ucapan mungkar, ya, wal jahl atau wal amal bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, maka falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh puasanya. Ya, enggak butuh terhadap upaya dia, usaha dia untuk menahan lapar dan dahaga. Sah puasanya namun pahalanya enggak ada. Rubba shaim. Ya, banyak orang yang berpuasa, hadduhu min siyamil ju' wal atash, yang dia dapatkan dari puasanya cuma sekedar lapar dan haus, cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Pahalanya mana? Enggak ada. Berarti eman tidak? Eman tidak. Dapat bulan istimewa, diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan ampunan, dapat pahala yang banyak, malah dia lewatkan. Kenapa? Karena enggak benar puasanya. Puasa namun, ini perhatikan ibu-ibu terutama ya, ya, ndopok, cerita sama tetangganya, ghibah, ya, ngerasani, ya, atau suami misalkan, ya, ditanya istrinya dusta, misalkan. Ya, ini bisa merusak pahala puasa. Ya, bisa merusak pahala puasa. Sehingga puasa itu ada adabnya. Jangan cuma sekedar yang namanya puasa nggak makan, nggak minum. Itu betul bagian dari puasa. Tapi yang lebih penting daripada itu tadi, menahan anggota badannya dari apa? Berbuat maksiat. Menahan lisannya dari ucapan-ucapan yang akan merusak pahala puasanya. Ya, sehingga pentingnya seorang muslim untuk ya berlatih. Di Ramadan ini latihan, Pak ya. Ya, kita sudah berlatih bertahun-tahun, berulang bulan Ramadan. Ya, kalau kita tidak ya makan dan tidak minum, kita bisa. Padahal makanan yang tidak kita konsumsi kan yang halal, Pak ya. Yang halal saja bisa kita hindari. Ya, bisa. Ya, harusnya ya di bulan Ramadan ya yang haram, Ramadan kan yang halal, yang haram ditahan, bisa. Di luar Ramadan cuma yang haram yang kita hindari, harusnya jauh lebih bisa. Ya, harusnya jauh lebih bisa. Bukti bahwasanya kita sebenarnya bisa. Ya. Orang menghindari sesuatu yang jelek, yang bermadarat, rokok. Ya, kita nggak bicara halal haramnya. Sepakat bermadarat. Ada orang yang ketika ya pengen meninggalkan rokok beralasan nggak bisa, nggak sanggup. Lah di bulan Ramadan bisa itu. Bisa nggak? Dari pagi sampai maghrib itu, dari subuh sampai maghrib, ke alasan kecut, biasanya kan alasannya kecut, bisa nyatanya. Ya, harusnya bisa di luar Ramadan untuk bisa menahan. Bukti sebenarnya dia bisa, cuman mau atau tidak. Ya, kalau mampu. Ya, itu bukti sebenarnya. Ya, sebenarnya kita bisa, sebenarnya kita mampu. Ya, sehingga Ramadan itu ya ta'widan, bentuk pembiasaan bagi kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ya, untuk berusaha menahan sesuatu yang ya Allah larang. Yang halal saja bisa kita tahan. Ya, apalagi yang haram, tentunya kita lebih mampu lagi.
kita lebih mampu lagi. Sehingga insyaallah taala ini sedikit motivasi untuk apa? Untuk mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan, puasa yang masyru'. Adapun masalah fikihnya, ya fikih berkaitan dengan masalah bulan Ramadan ini ya para ulama menyebutkan ya fikih ya berpuasa bulan Ramadan dengan pembahasan yang banyak ya, namun insyaallah taala kita ambil sebagiannya ya karena waktu yang tentunya terbatas ya. Semoga bisa bermanfaat ya untuk ya menjadi bekal ilmu kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ya. Yang perlu diketahui bahwasanya ya puasa ya tadi kita sebutkan itu imsak ya, menahan ya. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat sebutan Imam Al-Qurtubi rahimahullah wal imsak anil mufattirat, menahan diri dari al-mufattirat. Namanya mufattirat itu perkara-perkara yang membatalkan ya, perkara-perkara yang membatalkannya. Sepakat para ulama di sana ada 3 perkara yang akan membatalkan puasa. Itu apa? Al-aql, wasyurb, wal jima. Itu orang makan, minum dan juga berhubungan suami istri. Ini 3 perkara ini sepakat para ulama. Kalau ada orang berpuasa, kau melakukan salah satu dari 3 hal ini dalam keadaan sadar, nggak lupa. Ya. Dalam keadaan apa? Sadar, bukan karena lupa. Ya. Maka sepakat para ulama puasanya rusak, puasanya batal. Ya. Walaupun ada mufattirat yang diperselisihkan, namun yang sepakat ini 3. Ya, perkara-perkara yang diperselisihkan, insya Allah ya bisa dipelajari. Namun yang terpenting itu 3 ini. Al-imsak anil mufattirat ma'aqtiranin niyah bihi. Yang imsak ini menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan tersebut itu diiringi dengan niat. Jadi dari awal sudah ada niatnya. Terus beriringan niat ini. Ya. Kapan mulainya? Min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar. Ya. Dari terbitnya fajar, berarti kapan? Dari subuh. Ila ghurubis syams. Ya, sampai ghurub syams. Sampai terbitnya matahari. Berarti sampai kapan? Sampai maghrib. Ya, sampai apa? Sampai maghrib. Alhamdulillah kita di negeri kita ya masih normal ya, subuh sampai maghribnya standar ya. Paling berapa jam? Biasanya berapa jam? Nah, masih separuh ya. Ya di sebagian negeri yang lain ya ada yang mungkin sampai 20 jam ya, ada yang mungkin sampai ya waktu antara dari mana? Dari subuh sampai maghribnya begitu panjang. Itu ada. Kita alhamdulillah. Ya. Masih ringan. Ya, masih ringan. Ya. Karena selama ya siang dan malamnya itu 24 jam ya, maka tetap orang ya yang mungkin siangnya lebih panjang ya tetap harus berpuasa. Ya, mungkin ada juga yang untung gitu ya, mungkin siangnya lebih pendek, alhamdulillah. Tapi kalau waktu siangnya mungkin sampai ya kan ada ya sebuah negeri yang waktu siangnya sampai berbulan-bulan atau malamnya berbulan-bulan. Nah, itu nanti lain lagi pembahasannya. Namun selama siang dan malamnya 24 jam ya tetap berpuasa setiap hari seperti itu sesuai dengan ya tulu'ul fajr wa ghurubus syams. Kapan tulu'ul fajr? Berarti mulai start di situ sampai ghurubus syams, sampai ya terbenamnya matahari. Itu waktu berpuasa. Ya, waktu berpuasa. Jadi di luar itu ya di luar waktu tadi sebelum subuh atau setelah maghrib boleh makan, minum, hubungan suami istri diperbolehkan.
Walaupun di awal-awal disyariatkannya puasa Ramadan itu ya batasannya sampai kapan orang makan minum sampai dia tidur. Ya. Kalau dia waktu maghrib berbuka boleh makan minum, tapi setelah dia tidur sudah nggak boleh lagi. Itu di awal disyariatkannya puasa, ya puasa Ramadan. Ya. Dalam hadis Qais bin Sirmah, ya kisahnya, ya, Qais ibn Sirmah al-Ansari radhiyallahu an, ya disebutkan karena shaiman. Qais bin Sirmah dahulu ya termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang mendapati bulan Ramadan, maka dia pun berpuasa. Falamma hadara al-ifthar atamra'atahu. Ketika waktu berbuka berarti sudah masuk maghrib, dia mendatangi istrinya. Faqala laha indaka ta'am. Kata Qais bin Sirmah kepada istrinya, ya, apakah sudah ada makanan untuk berbuka? Ini pertanyaan yang ada di zaman dahulu. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian mereka apalagi di awal Islam miskin. Ya, sampai ketika berbuka tanya, sudah ada makanan belum? Jadi di zaman kita nikmat yang luar biasa, berlimpah. Ya. Ini sahabat Rasulullah tanya, yang kata istrinya lah belum ada. Belum ada. Ya, itu mereka. Ya, kondisinya seperti sampai untuk berbuka puasa itu belum ada. Padahal sudah waktu datang waktu berbuka. Ya. Belum ada. Walakin antalik fa'atlubulah. Kata istrinya, sebentar, aku keluar cari dulu. Ya, mencari ya untuk suaminya berbuka. Wa kana yaumuhu ya'mal, sementara Qais bin Sirmah ini di siang harinya melakukan ya butuh untuk bekerja. Ya, kerjaannya berat. Fa ghalabatu aina. Sampai ya rasa kantuknya mengalahkan laparnya. Padahal habis berpuasa ini. Ya, sampai akhirnya tertidur Qais bin Sirmah ini. Faja'atu mur'atahu. Setelah istrinya datang bawa makanan untuk berbuka tadi, mendapatkan suaminya sudah apa? Tertidur. Kata istrinya, khaybatan lak. Ya. Kaget. Artinya kalau sudah tidur berarti sudah nggak boleh apa? Makan. Ya. Padahal masih di awal-awal apa? Di awal-awal malam, belum jauh dari maghrib. Mungkin belum masuk waktu isya. Ya, namun sudah tertidur, sudah nggak boleh. Ya, namun ya syariat seperti itu dijalani. Ya, terus berpuasa sampai besoknya. Falam mantasafan nahar, sampai hari besoknya di pertengahan siang, wusya alai, pingsan. Qais bin Sirmah pingsan. Ya. Maka fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat fanazzalat hadhil ayah uhillan lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Yang apa? Kulu washrabu. Ya. Dipersilahkan kaum muslimin untuk apa? Di malam hari di bulan Ramadan untuk makan, minum, datangi istrinya. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Ya, apa? Hatta yatabayyana khaytul abyad min al fajr. Ya, sampai datang waktu apa? Subuh. Berboleh. Ya, kalau bila kaum muslimin di zaman kita tahu di malam hari bulan Ramadan silahkan kulu washrabu. Ya. Wal'an bashiruhun. Boleh seorang menggauli istrinya di malam hari bulan Ramadan, kemudian ya untuk makan dan minum di malam hari di bulan Ramadan. Ya, sehingga waktu imsaknya itu, waktu menahannya itu kapan? Subuh. Makanya ketika ada kumandang imsak, kenapa masih makan dulu boleh?
Ya. Karena sering ya di negeri kita ada istilah apa? Imsak. Itu perintah imsak, suruh nahan. Ya, itu sebenarnya masih boleh. Kenapa? Karena mulai startnya kapan? Subuh. Sudah masuk waktu subuh berarti tahan. Tapi sebelum itu masih boleh. Jadi kalau masih dikumandangkan imsak, oh baru bangun nih, sudah imsak, silakan sahur, apa? Jangan sampai ketika sudah imsak berarti udah nggak mau, nggak boleh lagi. Ya, ini ya kata imsak itu sob ini menahan. Jadi nahannya kapan? Min tulu'il fajar, ketika terbit fajar. Ya, ditandai dengan di negeri kita dengan apa? Adzan subuh. Jadi sebelum waktu adzan subuh, sebelum waktu masuk subuh masih boleh makan, minum silakan. Ya, bahkan untuk sahur ya afdalnya diakhirkan. Ya. Dan disunahkan orang yang untuk berpuasa untuk bersahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Kalau ya, berbuka disunahkan untuk ta'jil. Ya. La yazalun nas bi khairin ma'ajalul fitr. Senantiasa kaum muslimin berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan ya, berbuka ketika sudah datang waktunya. Kapan waktunya berbuka? Maghrib. Ya, jadi kalau sudah maghrib segera. Jangan ditunda. Membatalkan puasanya. Ya. Segera. Ini ya berkaitan dengan adab buka dan juga adab sahur. Lalu perhatikan masalah niat tadi dikatakan oleh Al-Qurtubi ya. Al-imsak anil mufattirat maqtiranin niyah. Ya, yang diiringi dengan ya niat. Jadi puasa itu butuh niat. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain itu ada niatnya. Ya, ada niatnya. Ya. Yang jadi pertanyaan, kalau bulan Ramadan ya, puasa Ramadan niatnya cukup ya, satu niat untuk seluruh puasa 1 bulan atau setiap malam harus niat ya, ataukah setiap malam harus apa? Ya, harus niat. Niat itu harus ada dalam ibadah, baik puasanya puasa wajib ataupun puasa sunnah, orang harus ada niat puasa ya, ada niat apa? Niat puasa. Dan karena puasa ini fungsi niat diantaranya untuk apa? Tamyiz ba'dil ibadah an ba'd, untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain ya. Puasa apa? Sama dengan sholat butuh niat. Karena sholat ya berbeda-beda, ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Sholat wajib juga ada ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dibeda-bedakan sehingga niatnya pun dibeda-bedakan. Ya, sehingga ketika seorang mau puasa ditentukan dulu puasanya puasa apa, niatnya puasa apa. Ya. Kalau puasa Ramadan ini puasa Ramadan cukup dalam hati, nggak perlu dilafadzkan. Ya. Niat untuk berpuasa bulan Ramadan. Ya, dan ya, apakah untuk puasa Ramadan itu niatnya harus berulang setiap malam? Jadi niat puasa itu ya, kalau puasa wajib, kalau puasa tatawwu ada khilaf. Sebagian mengatakan kalau puasa sunnah boleh niatnya ya walaupun sudah masuk waktu subuh boleh ya. Tapi kalau untuk puasa wajib harus sudah ada niat memang sebelum subuh. Karena mulainya kan kapan tadi Pak? Puasa min tulu'il fajr. Sehingga sebelum tulu'il fajr sudah ada nih, harus ada niat puasa. Nah, untuk puasa Ramadan ini apakah niatnya harus diperbaharui setiap malam? Ataukah seorang cukup meniatkan ya di malam pertama bulan Ramadan saya niat puasa Ramadan 1 bulan.
Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama, pendapatnya Imam Ahmad, ya, Syafi'i, Abu Hanifah, ya, juga ulama yang lain, mereka berpendapat bahwasanya untuk puasa Ramadan, seorang yang hendak berpuasa Ramadan wajib mendatangkan niatnya setiap malam. Sebelum apa? Pokoknya sebelum tulul fajr sudah ada niat. Besok mau puasa apa? Puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Adapun Imam Malik, ya, juga Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, ya, juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah alaih, ila anna Ramadan wa ma lahiqa bihi mimma yushtaratu fihi at-tatabu takfi niyyah fi awwali. Puasa Ramadan dan puasa yang memang berurutan, karena di sana ada puasa-puasa yang berurutan, ya. Seperti puasa kafarah. Itu misalkan syahraini mutatabi'ain, puasa kafarah kubra misalkan. Di siang hari bulan Ramadan seorang menggauli istrinya. Ya. Maka kafarahnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Jadi kalau puasa Ramadan sama puasa yang disyariatkan berurutan, itu kata mereka cukup niat di awal. Malam pertama, misalkan malam Ramadan, misalkan seorang meniatkan, saya insyaallah saya niat puasa Ramadan ini 1 bulan. Ya, sudah meniatkan untuk secara keseluruhan. Ya. Malam yaqta'hu li udzur, selama tidak terputus karena udzur. Ya. Selama tidak terputus, misalkan Ramadan, orang sudah niat di awal, saya mau niat 1 bulan. Tiba-tiba di tengah Ramadan ada udzur, dia sakit. Dia apa? Sakit. Maka ketika sembuh mau puasa lagi, maka fayasta'nif an-niyah, maka dia mengulangi niat lagi. Tapi kalau enggak ada keterputusan, maka cukup. Iya, maka apa? Cukup. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang benar. Jadi tidak apa-apa. Ya, cukup maksudnya seorang di awal Ramadan meniatkan saya puasa selama 1 bulan di awal. Ya, walaupun kalau menghadirkan niat setiap malamnya lebih bagus lagi. Ya, tapi kalau kita bicara sah, jangan sampai syaitan nanti masuk kita di malam saya sudah niat atau enggak, karena sebagian orang ragu-ragu. Padahal dia sahur, bangun, ya udah niat puasa, sebenarnya itu dia. Ngapain bangun-bangun sahur? Untuk apa? Ya untuk puasa. Sahur untuk puasa. Itu sudah. Tapi sebagian orang diberi keraguan. Nah kita katakan di awal Ramadan kamu sudah niat, sudah cukup. Tadi malam lupa nggak niat, sudah jalan. Ya, sudah jalan, tidak apa-apa. Ya ini pendapat yang benar. Ya, bahwasanya untuk puasa Ramadan selama tidak terputus tadi apa ya? Selama tidak terputus maka cukup di awal. Ya, walaupun untuk istihdharun niat, menghadirkan niat, ya itu bagus, sama dengan orang puasa sholat zuhur nih. Di awal harus ada niat. Ya, niat itu harus ada sampai akhir. Nah, seorang harusnya bagusnya menghadirkan hati ini lagi niat, lagi sholat ini. Tapi seringnya kan kita ngelantur Pak ya. Lagi sholat ngelamun, safar kemana-kemana. Niatnya kemana? Niatnya masih ada, belum batal. Ya, belum batal. Tapi untuk menghadirkan niat, nah itu bagus, sama dengan orang yang puasa Ramadan. Artinya niatnya tetap ada. Kalau menghadirkan setiap malam, nah itu ya tentunya keutamaan bagus. Tapi kalau seandainya tadi malam ketiduran, lupa nggak niat misalkan, anggapan seperti itu, kita katakan di awal Ramadan sudah niat untuk puasa 1 bulan, sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Sehingga yang namanya ibadah butuh niat. Jangan sampai tidak ada niat. Ya. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya amalan itu apa? Ya. Dengan niat, ya. Dengan adanya apa? Ya, dengan niat. Nah, ketika seorang di siang hari niat berbuka.
punya azam, punya tekad, saya mau batal. Ya. Tapi nggak sampai makan, nggak sampai minum, cuma niat buka saja, niat batal. Ya, apakah puasanya sah ataukah puasanya batal? Ada orang di siang hari bulan Ramadan niat saja, baru niat untuk batal ya puasanya. Padahal nggak sampai makan, nggak sampai minum. Apakah puasanya batal dengan niat tersebut? Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang benar, kalau seorang berazam niat untuk membatalkan puasanya, walaupun belum makan, belum minum, sudah niat batal nih, tiba-tiba nyari makanan nggak ada, nyari minuman apa? Nggak ada juga. Tapi sudah niat batal, maka pendapat yang benar puasanya batal. Ya, puasanya batal. Sehingga jangan main-main dengan niat ini, Pak. Ya, jangan main-main dengan apa? Dengan niat. Untuk puasa, walaupun tidak diucapkan dengan lafaz saya batal, tapi sudah niat, sudah punya azam. Ya, lagi dari tempat kerjaan saya mau pulang, saya mau batal. Ya, tiba-tiba pulang, nggak ada apa? Nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya batal puasanya. Ya, batal puasanya. Saya hati-hati dalam masalah apa? Dalam masalah niat. Ya, ini untuk masalah yang lain mungkin ya sebagai yang tadi disampaikan ya dengan tanya jawab saja ya. Ya, karena sudah hampir jam 11, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Untuk masail-masail yang lain, permasalahan yang ya, karena tadi disebutkan pembahasan fikih tentang masalah puasa. Ya, ini enggak ya sederhana butuh dibahas sebenarnya, namun tadi kita sebutkan sekedar definisi puasa secara apa? Syariat. Adapun masalah fikihnya, ini para ulama membahas tentang fikih siam, fikih puasa, yang sebenarnya dibahas pula tentang kapan awal masuk Ramadan, ya, itu dibahas tentang ru'yah al-hilal, ya, itu dibahas. Namun ya waktu yang memang terbatas, sehingga mungkin jamaah yang butuh ya bertanya tentang masalah puasa, silahkan, masih ada waktu sekitar 15 menit. Kita berikan kesempatan pada jamaah. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Niat itu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Dan wa talaffuz biha itu bid'ah. Melafadzkan niat ya itu bid'ah. Ya. Bagaimana dengan para ulama? Ya, sehingga niat itu sebenarnya gampang. Ya. Seorang ingin mengerjakan sesuatu itu niat. Ya. Seorang ingin mengerjakan sesuatu itulah niat. Ya. Jadi kalau bapak kalau bapak ini dari rumah sudah ada apa? Adzan. Ya, adzan. Bapak wudu. Ya. Saya sholat sunnah di rumah saja. Nah, itu niat itu sudah di dalam hati terbetik, saya sholat sunnahnya di rumah. Nah, itu sudah niat itu. Kemudian berjalan ke masjid. Kalau orang tanya mau ngapain, Pak? Apa jawab Bapak? Kan mau sholat. Berarti sudah ada niat itu. Ya itulah niat. Ya, perkara yang begitu mudah sebenarnya. Ya, perkara yang begitu apa? Mudah. Cuman seorang terkadang butuh menghadirkan ya untuk membedakan sholatnya sholat apa, itu saja. Karena sholat kan banyak, sholat sunnah apa sholat wajib. Nah, itu untuk ketika mau sholat menghadirkan ini sholat. Oh ya, sholat saya yang saya mau kerjakan ini sholat apa? Sunnah atau sholat wajib. Kalau sholat sunnah apa? Ya. Tapi kalau sudah niat asalnya sudah jelas bahwa mau sholat, cuman untuk mentakyin saja, menentukan sholatnya sholat apa.
dihadirkan lagi, didatangkan lagi, dan nggak perlu ya seorang ya untuk apa melafadzkan. Sama ketika orang mau makan ya berarti dia niat apa menyuapkan makannya ke mulutnya, sudah nggak perlu dia ucapkan saya niat mau menyuapkan makanan ini ke mulut saya. Nggak perlu. Sama ya nggak perlu saya niat sholat ya zuhur ya adaan ya di hari ini di waktu ini, ya nggak perlu. Ini sudah cukup ketika saya niat sholat zuhur, dalam hati sudah dihadirkan sholat zuhur, sudah cukup. Bahkan sebagian ulama mencukupkan ketika seorang sholat cukup niat sholat waktu itu waktu zuhur sudah, berarti ketika dia mengerjakan sholat berarti sudah dianggap sholat zuhur, walaupun nggak mentain. Kenapa? Karena itulah sholat waktu tersebut, sehingga puasa pun seperti itu. Ketika orang besok puasa, ya puasa Ramadan, karena memang ya di bulan Ramadan nggak ada puasa yang lain, ya nggak ada puasa yang lain. Jadi kalau saya niat besok puasa, nanti puasa Ramadan, ya nggak perlu nawa itu apa ya soma godin, puasa besok, ya nawa itu soma godin, ya nggak perlu seperti itu, cukup ya dihadirkan dalam hati, ya begitu gimana ya? Itu untuk masalah niat. Monggo ada yang lain barangkali. Nggih, monggo. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadits Ibnu Umar menyebutkan salatul lail mathna mathna, salat malam itu mathna mathna, dua-dua. Fa idza khasyaha ahadukum as-subha falyutir. Ya, kata mathna mathna ini ya disebutkan para ulama bahwasanya menunjukkan bahwasanya salat malam itu enggak ada batasan berapanya. Ya, salat malam ya itu enggak ada batasan. Ya, berarti boleh seorang salat malam lebih dari 11 rakaat, 13 rakaat, 23 rakaat, 43 rakaat, boleh. Ya, ini diperbolehkan. Ya, dan ini pendapat yang benar. Walaupun Rasulullah betul ya untuk sholat malamnya Rasulullah tidak melebihi 13. Ya, namun kalau orang pengen sholat lebih daripada itu nggak ada larangan. Dan kalau seorang sudah sholat ikut sholat berjamaah, sholat tarawih, ya kalau sholat dia di masjid, afdalnya dia ikut witir dengan imam. Karena ketika dia ikut witir dengan imam, sholat sampai selesai dengan imam, dia mendapatkan pahala sholat malam secara penuh. Ini keutamanya. Jadi janganlah nanti witirnya nantilah saya belakang saja, ya, sendiri. Jangan. Kalau mau sholat sama imam, kata para ulama, afdalnya ya ikut sholat dengan imam. Imam witir, ikut witir. Ya. Dan kalau ketika di malam hari dia ingin sholat lagi, boleh. Yang penting nggak boleh ada witir 2 kali dalam semalam, lebih dari sekali. Ya, jadi kalau mau sholat malam lagi boleh, tapi genap, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, silahkan diperbolehkan. Tapi jangan witir lagi. Ya, jadi jangan witir lagi. Sehingga kalau boleh, tidak mengapa. Ya, begitu gitu. Ya, ada yang lain mungkin? Ada pertanyaan? Ya Allah. Ya, insya Allah tidak mengapa. Ya, sholat yang apa?
Ya, salat yang afdolnya masna. Ya, tapi salat yang 4 rakaat langsung satu salam juga ya diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Dan pertanyaan di sini, lebih utama mana salat tarawih di dekat rumah yang 23 rakaat atau 11 rakaat tapi jauh dari rumah? Ya. Kalau ikut yang 23 rakaat itu salat sampai selesai atau 8 rakaat atau pulang dan witir di rumah. Ya. Kalau salat 23 rakaatnya tumak nina ya, 23 rakaat namun ngebut cepat ya. Kalau tumanina dan itu yang dekat dengan rumah, apalagi perempuan, ya maka afdolnya yang dekat dengan rumah. Bahkan kalau bisa afdolnya perempuan sholatnya di rumah. Ya, afdolnya sholatnya di rumah. Afdolnya. Ya. Ini kalau kita bicara utama. Ya, tapi terkadang bagi sebagian orang yang afdol dikalahkan dengan yang mafdul misalnya. Ada kondisi seperti itu. Tapi kalau kita bicara lebih utama, ya afdolnya yang dekat dengan rumah. Kalau memang aman dari fitnah. Ya. Tapi kalau yang jauh lebih aman dari fitnah, dengan pertimbangan ini ya lebih jauh nggak apa-apa. Ya. Sehingga asalnya perempuan kan di rumah. Ya. Tapi kalau kita bicara antara 23 dan 11 tadi kita sebutkan tidak ada masalah 23 dengan 11. Mana yang tumanina, mana yang lebih menenteramkan, menenangkan, ya, itu yang dipakai. Ada yang mungkin ya saya pilih 11 rakaat aja lah, kenapa? Karena nggak terlalu lama. Yang 23 rakaat lama, nanti kalau saya lama berat misalkan, harus ini harus itu, pekerjaan ini pekerjaan itu, ya ada murajihnya masing-masing. Tapi kalau kita bicara tempat, untuk perempuan ya yang afdolnya ya tadi yang lebih akrab ila baitihi, yang lebih dekat dengan rumahnya. Ya. Karena asalnya perempuan itu apa? Waqarna fi buyutikun. Ya, untuk tetap berada di rumahnya. Ya. Dan kalaupun ikut yang 23 rakaat maka tadi disebutkan jangan 8 rakaat kemudian balik ya, witir sendiri. Kalau bisa sampai selesai dengan witirnya imam. Ya, dengan witirnya imam. Ya, karena tadi pendapat yang benar nggak apa-apa sholat seorang tadi lebih dari 11 rakaat, lebih dari 13 itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan sehingga sampai imam selesai. Cuman kalau ya perempuan tadi afdolnya ya lebih dekat dengan rumahnya. Ya, tapi barangkali ada orang yang punya hafalannya banyak, pengen mentadaburi misalkan sholatnya 11 rakaat hafalannya, bacaannya panjang, ya dia juga ingin murojaah dengan mendengar bacaan imam, tidak apa-apa. Tapi kalau bicara masalah afdholiyah tadi, lebih afdholnya yang dekat dengan rumahnya, ini terutama perempuan, ya untuk tidak terlalu jauh ya dari tempat tinggalnya. Ada yang lain mungkin? Ya, tinggal sekitar 2 menit mungkin ya, itu yang di ya alokasikan. Oke, silakan Mas. Gimana Mas? Oh gimana diolah? Mungkin dibuka maksudnya. Ya. Di pertengahan kenapa? Oh keluar ke batal. Iya. Hah? Iya. 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 Kalau bicara harus nggak harus. Iya, kalau bicara harus ya ini tidak harus ya. Nggak harus misalnya ya tadi sholat tarawih nggak harus 11. Mampunya 5 ya 5 enggak apa-apa. Ya, mampunya 3 ya enggak apa-apa 3. Ya. Ya. Kalau misalkan tadi sholat bersama imam di sebuah masjid, kemudian di pertengahan qadarullah kita buang hajat, tertinggal 2 rakaat, 4 rakaat, apakah harus mengejar
supaya rakaatnya sama dengan imam, itu nggak harus. Jadi kalau kita dapatkan imam sudah selesai salam, oh, sudah 2 rakaat ketinggalan, ya ikuti imam. Ya, ikuti apa? Imam. Ketika nanti imam kau witir, ya ikut witir. Ya, ikut witir. Ya. Tidak harus, oh berarti saya ya nanti pas imam witir saya cuma 2 salam, ya. Supaya apa? Rakaatnya sama dengan rakaatnya imam, tidak. Ya. Karena ya tidak ada keharusan ya untuk sholat tarawih itu harus sekian rakaat. Ya. Sehingga kalau misalkan mampunya cuma sekedar tadi disebutkan, maka tidak mengapa. Gitu ya Mas ya? Ya. Ada yang lain mungkin? Kalau nggak ada mungkin kita tutupkan kajian pagi hari ini. Salat cukup ya? Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.